Nah, ini kondisi jembatan Kali Kalapa. Ini yang penghubung Dusun 1 ke Dusun 2. Nah, ini kondisinya udah sangat memprihatinkan ya. Dengan kejadian malam hujan ini terjadi longsor tuh ya. Nah, seperti begini nih. Saya berharap dari PUPR ini sementara harus ada tindakan, ini lebih baik diputus. Karena tadi saya dapat laporan orang nyebrang ke sini terpeleset katanya ya. Nah. Hah? Naon di mana? Di Dagor. Ye. Tuh. Orang sih tadi mah ulah aya jelema liwat, ieu paur. Hah? Ah, rubuh ya. Hah? Motor aya kene nu liwat. Ah, tuh langsokan maksakeun. Nah, ini mohon kalau bisa mah ini lebih baik diputus, diangkat nih ya. Ting make beko kuat mah aja nya. Hah? Hah? Tuh. Jadi kalau nggak diputus air terbentur. Jadi itu yang kena tuh menimbulkan longsor. Karena air itu loncat ya kayak malam ya. Hah? Ini mah satu-satunya harus diputus dulu. Korban nanti. Iya, katanya tadi ada yang korban ya. Hah? Kalau ditegur malah galakan dia. Nyawa aing katanya gitu. Oh. Tadi siapa yang celaka? Pantang. Oh, Pantang. Pantang berdiri di situ. Saya berdiri, dia nyamperin saya. Berarti itu patah. Patah, memang udah lama patah, tapi tetap aja orang bandel nyebrang. Oh. Untungnya teh nggak kejadian pas orang lewat gitu. Begitu juga kayak ini kemarin waktu lewat dump truck itu kan. Iya. Pas lewat dump truck nggak apa-apa, 2 jam kemudian baru retak. Harusnya tuh pas lewat dump truck itu. Pas kejadiannya awal. Iya, kejadian awal lewat dulu dump truck. 2 jam kemudian baru retak. Retak, iya. Ini bahaya. Dari dump truck ya awalnya ya. Ini kalau ini ambruk ini nutup kali bahaya ini. Bahaya. Malam aja nih banjir ke sana. Hah? Naik air kan ke sana ya. Januari ngomongnya sih, cuma saya harap ini putus dulu. Ya. Tadinya. Tahu pakai beko kuat nggak ya? Kuat. Dihancurin dulu, Pak. Hah? Pakai itu. Apa sih namanya? Breaker. Ya, breaker. Hancur. Tapi ada juga kadang dikeprik pakai itunya apa namanya? Bucket. Buang biasanya itu. Truk itu enggak apa-apa. Emang udah lama, saya udah ngajukan dari dulu. Wah, ini udah kelihatan tuh melowong. Tinggal turun ke bawah ini, malam saya memantau di jembatan. Tapi udah laporan-laporan Pak ya? Udah ke PUPR, man udah di borpel, udah di bor. Oh. Cuma kan saya ngajukan itu pengennya itu ini udah putus aja daripada orang masih banyak yang lewat. Iya, bahaya. Bahaya. Ini kan kalau begini kan air terbentur, malam aja banjir tuh. Ini satu aliran sama Kali Kelapa bukan Pak? Ya. Iya. Kalau kita lihat Kali Kelapa di kalau lagi habis hujan itu bawah. Kasihan tuh ambruk jembatan, baru hujan lagi. Ada lagi dia kan. Jangan 2 kali terjadi. Alhamdulillah. Aman kan? Oke, jika yang video yo malam warga. Ayo jalan-jalan yuk, pada yuk. Ya, ngecek nu iya ya.
udah ada bekasnya. Udah banget ini. Iya, sampai jadi jam 11. Sampai pagi. Sini ya. Hah? Ini bekas lumpurnya udah nyampe jalan. Udah nyampe sini. Iya. Saya udah ngomong ini pengen cepat-cepat ini. Itu mobil gimana kalau longsor? Hah? Nah, ini ya. Ini padahal mah ini dibuat tahun 2022 ini. Iya, tapi udah jebol lagi. Ini dari PUPR tuh. Lihat, itu sudah malang. Udah nutupi kali. Ini kalau nggak segera, ntar imbasnya yang sebelah sana. Oh. Parah banget itu. Nah, ini nutupin kali, ntar yang jebol sana. Tua videokan tua tuh. Nu parah. Gagal. Salah-salahan begini nih. Harusnya pakai stempel ya, Pak. Iya. Ini kan udah nutupi kali nih. Itu udah longsor. Rumah. Caranya gimana? Nah, ini makanya saya berharap di tahun 2026 ini harus fokus ke sini. Hancur ini. Doh. Itu udah mulai longsor. Lagi belakangnya rumah ya, banyak rumah ya, Pak. Iya. Ini kali ini tembusnya mana, Pak? Kesananya. KIC. KIC. Ini air dari kawasan. Oh, ini. Dari kawasan industri. KIC, Pertiwi Lestari, KJIE. Sama Sedana Golf, 4 kawasan masuk ke sini. Ini udah nutupi kan ini nih. Iya, udah kan. Ya. Otomatis terbendung air. Ya harapan saya ini karena ini udah diukur-ukur oleh pihak PUPR Kabupaten Karawang. Ini harus segera ambil tindakan nih. Cuma harapan saya itu pekerjaannya tadi jangan asal-asalan seperti begini. Ini dibuat tahun 2022. Ya. Tapi kalau dilihat seperti begini kan mubazir. Ini miliaran. Ya. Anggaran miliaran, tapi kekuatannya hanya 2 tahun sudah seperti begini, udah hancur lagi. Nah ini, makanya ini kalau mau dibuatkan lagi, ini harus benar-benar dihitung sekplennya ini. Cari yang terbaik. Itu. Ini makanya kedorong ini akibat luapan air itu tinggi. Ya malam aja katanya udah masuk ke warga. Air itu. Itu udah mulai lagi sana longsor. Karena ini terbentung. Ini udah ada posisinya hampir separohnya. Iya, Ya, ini nih. Pondasi ini udah turun.
Ya, mudah-mudahan semua pihak, karena ini adalah kali pembuangan dari kawasan industri. Industri sendiri menghasilkan pajak yang paling besar terhadap pemerintah. Berarti salah satunya memberikan kewajiban kenyamanan terhadap masyarakat. Cuma yang saya sayangkan, kenapa dari hulu itu aliran sungai diperbaiki semaksimal mungkin, ke hilirnya diabaikan. Saya berjuang ini dari hampir 20 tahun semenjak saya menjabat kepala desa. Karena banyak kejadian-kejadian bencana alam itu ditimbulkan dengan diabaikannya aliran-aliran sungai. Itu ya. Jadi harusnya kalau mau membuat segmen yang benar, sebelum menyediakan kawasan industri itu harus sediakan dulu, diperhatikan dulu aliran sungainya, gitu. Karena ini kejadian hujan 2 jam dari kawasan industri, ini pasti warga ini meluap airnya itu. Nah, ini bagaimana dari hulunya diperbaiki, dibikin permanen, demak ke hilirnya ya tadi diabaikan. Ini baru ada pembuatan dan normalisasi ini tahun 2021 mulainya. Itu. Kawasan industri berdiri itu tahun 90. Ya enggak? Berapa puluh tahun coba diabaikan. Harusnya semua pihak ini dari kawasan industri, dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, yaitu bagaimana, karena ini adalah salah satu aliran sungai, ya satu-satunya yang 4 kawasan membuang aliran airnya itu ke sini. Udah selayaknya, sudah sewajarnya aliran Kali Cikalapa ini dibuat permanen. Supaya apa? Tidak menimbulkan rasa was-was terhadap masyarakat. Itu yang paling utama. Kalau seperti begini diabaikan saja, nunggu masyarakat jadi korban, ujung-ujungnya nggak ada yang tanggung jawab. Contoh Keraba Indah, 20 rumah sampai sekarang nggak ada yang tanggung jawab. Rumah yang udah habis, ini satu rumah ini, ya udah hancur. Sampai sekarang nggak ada yang tanggung jawab. Di mana keadilannya itu? Saya kadang-kadang ya tadi, ya masyarakat itu tahunya kepala desa, malam aja jam 12 masyarakat udah manggil-manggil saya, Pak, banjir ini. Ya contohnya jembatan tadi Sasak Bodas itu harusnya ya tadi harus gerak cepat, jangan sampai menimbulkan korban. Tadi saya dapat laporan ada orang yang terjatuh lewat ke situ, ya untung nggak mati. Coba kalau mati, akan viral. Saya dari kemarin udah ngomong, Pak, tolong ini selamatkan dulu. Jembatan ini putus dulu. Supaya apa? Orang tidak berlalu lalang menggunakan jalur tersebut yang membahayakan. Tapi sampai saat ini ya tadi, saya telepon ke Pak Kadis, gak diangkat. Ini gimana gitu ya. Itu. Padahal desa saya itu ya tadi, satu daerah industri, ya, ribuan pabrik berdiri di situ, buang airnya. Kalau kita perhitungkan dana CSR ini, saya tidak akan habis. Kalau memang benar mau niat memperbaiki Kali Kalapa ini, gitu. Coba pikirkan, sudah berdiri kawasan industri, udah 40 tahun itu, baru sekarang dengan presidennya baru, gubernurnya baru, bupatinya baru ada perhatian salah satu tempat di Karaba diperbaiki. Coba kalau enggak itu, mana ada dari dulu ini? Ya itu yang saya sesalkan. Harusnya ya tadi saya sepakat dengan pernyataan Pak Gubernur gitu. Nah, bahwa perusahaan itu udah bayar pajak, sewajarnya pajak itu dikembalikan lagi kepada desa tersebut yang merasakan dampaknya abrasi dan longsor. Itu harusnya gitu. Jangan tertutup sampai saat ini. Nah ini saya kadang-kadang bingung ya. Saya hampir dari dusun 1, dusun 2, dusun 3 itu semua kena dampak. Jam 12 malam saya ditelepon, saya nyari muter ke sini. Harusnya istirahat kan, tapi saya gak tega ketika masyarakat saya banjir apa ya itu.
Salah satunya itu. Saya dari 2006 itu saya udah mengajukan semenjak saya menjabat kepala desa. Cuma yang baru didengar, yang saya rasakan baru setahun-tahun ini. Ketika Bapak Presidennya baru, gubernurnya baru, bupatinya baru. Dari dulu mana nggak ada. Itu yang saya sesalkan. Ya. Saya yakin ini triliunan pajak dari kawasan industri itu. Ya, bisa ratusan miliar per tahun. Kalau benar, saya yakin semua panjangnya Kali Kalapa ini hanya 6 kilo. Dibikin permanen, saya yakin tidak akan menghabiskan ratusan miliar. Ya nggak? 1 tahun aja nggak bakalan habis. Nah ini, kalau benar mau niat membantu menyelamatkan masyarakat, itu ya. Kalau seperti kayak begini, ya tadi kembalikan lagi, ketika pekerjaan benar-benar harus benar-benar dikaji bahwa seluruh aliran Cikalapa ini tanahnya itu labil. Jangan asal nempel. Ntar yang rugi siapa? Masyarakat juga ya. Contohnya begini. Ini dibuat tahun 2022 udah hancur begini. Ini ratusan juta, miliar. Nah, saya yakin ini miliaran ini. Dana ini. Kan sia-sia. Nah, ini. Nah, itu ya mudah-mudahan ke depannya ya, karena bagaimanapun masyarakat itu saya keinginannya tidak dihantui ketika datang hujan, ya. Tidak dihantui rasa was-was dengan bencana banjir, longsor gitu. Jangan sampai menunggu-nunggu kita bertambah korban. Ketika sudah jadi korban, masyarakat nggak ada yang tanggung jawab, gitu, nggak ada. Nah ini, di video kan tuh, lihat tuh, nggak ada yang benar kan, rusak. Ini harusnya di borpel tuh. Ini kalau dalam nggak mungkin ke bawah begini. Wah, geser itu. Ini kan ngejumplang, semua bergeser. Dan besinya harusnya yang berisi begini, harusnya yang gede. Ini teman-teman kayaknya kalau